teman-teman, part terakhir dari video tentang pola pairingnya Small Reptiles. Ini hari ke-6 berarti ya, hari ke-6 atau hari ke-3, 4, 5, 6, keempat setelah si male dan female-nya di pairing. Ini kita bikin video malam lagi karena tadi hari ini Small Reptiles nonton bola di stadion ya, nonton Persib. Ini baru datang sampai rumah. Terus ya ingat kita harus bikin satu video masih dari rangkaian pola pairingnya Small Reptiles. Jadi diulang lagi pola pairingnya Small Reptiles biar lebih jelas ya, kemarin kayaknya kurang jelas. Jadi ada satu minggu itu kan ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di Small Reptiles itu kemarin jadwal makannya adalah hari Senin. Jadi hari pertama itu hari Senin kita kasih makan si ularnya, male female kita kasih makan semua. Lalu hari kedua itu hari Selasa, itu kita istirahatkan si ularnya, belum kita pairing karena dia baru makan, biar mencerna makanannya dulu. Jadi biar nggak ada potensi muntah atau stres dan sebagainya. Lalu hari ketiga, hari Rabu itu kita mulai proses pairing. Jantannya kita ambil, kita masukkan ke box female. Lalu kita kasih tanda pakai klip warna merah. Penanda bisa pakai apa aja lah, atau nggak usah ditandain, ditandain juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini biar gampang aja, memudahkan. Hari ketiga, hari keempat itu pairing, kita lihat ada yang lock atau enggak. Kalau di hari keempat udah ada yang ngelock dan di hari kelima sudah lepas locknya, itu sama Small Reptiles sudah dipisahkan. Tapi kalau belum, terus kita pairing, belum kita pisahkan, hari ketiga, 4, 5, 6 atau hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan ini adalah hari terakhir. Jadi semua ular akan kita kembalikan ke kandangnya masing-masing, kecuali kalau setelah dilihat ternyata masih ada yang ngelock. Kalau udah nggak ada yang ngelock ya akan kita pisahkan, walaupun selama 4 hari kemarin tidak terpantau ngelock gitu, karena besok hari ke-7 hari Minggu itu adalah kita istirahatkan lagi. Jadi nanti di hari Seninnya bisa makan dan polanya berputar kembali gitu. Oke, jadi kemarin itu dari 5 di minggu ini kita ada 5 pair ya yang kita coba untuk kawinkan. Yang satu udah kita kembalikan, yang Axanthic Head Clown. Minggu ini kita pairing dengan Lesser Desert Ghost. Itu kita masukkan di hari ketiga. Di hari keempat mereka lock, dan di hari kelima mereka sudah lepas locknya. Jadi di hari kelima udah kita kembalikan ke kandangnya masing-masing. Sisa 4 pairing, yaitu Blackhead Head Clown dengan Leopard Cinnamon Yellow Belly Head Clown. Lalu Firelace Clown kita pairing dengan Wookie Head Clown. Lalu ada lagi Red Stripe Clown, itu kita pairing dengan Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown. Lalu yang terakhir ada Enchi Leopard Spotnose Clown atau Enchi Batman, kita pairing dengan Banana Special Head Clown Possible Head Monsoon. Oke, kita lihat dulu aja seperti apa kondisinya di hari ke-6 ini. Yang pertama ya, yang ini. Nah, ini udah ini nggak ngelock ya, ini nggak ngelock walaupun si male-nya terlihat masih megangin si female-nya. Yang jelas ini nanti akan kita pisahkan karena nggak ngelock. Aduh. Kalau ini sih terpantau udah pernah ngelock ya. Cuma saya lupa juga ke video atau enggak, tapi yang ini tuh terpantau sudah ngelock kemarin ya kalau nggak salah. Lalu yang Wookie Head Clown, nah yang ini terpantau tidak ngelock kalau yang ini, dan ini juga terlihat tidak ada, walaupun sempat berdekatan ya di hari ketiga itu, di hari pertama pairing itu. Jadi bisa jadi sebenarnya mereka itu ngelock juga, tapi tidak terpantau oleh pandangan mata kita. Dan ini juga posisinya udah kayak gini nih, udah si male-nya sudah tidak mendominasi, jadi ini udah pasti akan kita pisahkan nanti. Lalu yang ini ini sini Pompeii Project. Nah ini juga akan kita pisahkan karena jelas ini nggak ngelock ya. Lalu yang ini yang terakhir. Nah kalau yang ini kemarin udah terpantau ngelock, ini juga ya, ini kita lihat nih kayaknya sih udah nggak ngelock, jadi ini akan kita pisahkan juga. Jadi 4-4-nya nanti akan kita segera pisahkan sekarang juga ya.
Ntar kita taruh dulu. Oke, kita kembalikan ya. Jadi proses pairingnya sudah selesai. Di minggu ini ya memang bisa dibilang tidak banyak sebenarnya yang locknya terlihat. Jadi saya juga mohon maaf ke teman-teman nih, nggak bisa banyak menunjukkan ular yang ngelock. Mana ya? Tapi ya kalau proses ngelock mah nggak usah ini ya, teman-teman juga udah pasti pada tahu dan pernah lah ya gitu. Karena di sini yang penting adalah kita menginformasikan pola pairingnya Smile Reptiles itu seperti apa yang kita pakai di sini. Belum tentu pola pairing ini yang paling benar, yang paling efektif, yang paling bagus gitu ya. Tapi kalau menurut teman-teman ini mau dicoba di rumah silahkan. Ya sebenarnya bukan rahasia juga sih sebenarnya, mungkin rata-rata breeder juga kayak gini sebenarnya pairingnya. Jadi kita mau menunjukkan aja lah buat teman-teman yang utamanya yang mungkin masih bingung nih breeding itu kira-kira harus seperti apa biar optimal buat si ularnya. Ini nah, walaupun minggu ini nggak banyak lock ya, tapi kita sih nggak terlalu khawatir karena sebenarnya semua ular yang tadi di pairing itu udah pernah ngelock sebenarnya sama si male-nya yang ini. Sebenarnya semuanya udah pernah ngelock, jadi apa ya, jadi saya nggak terlalu khawatir. Istilahnya khawatir itu dalam artian takut nih, wah jangan-jangan ularnya nggak mau ngelock, jantannya mogok ngelock, atau yang female-nya mungkin belum bisa ngelock atau gimana. Semuanya udah pernah ngelock, ada yang udah 2 kali, ada yang udah 3 kali, bahkan ada yang udah lebih dari itu. Dan kalau kita lihat perkembangan folikel juga udah ada lah ya perkembangannya, walaupun yang perkembangannya paling besar itu adalah yang cinnamon yellow belly head clown. Nggak ada di minggu ini, mereka nggak pairing. Sama yang Uki head clown sebenarnya itu udah mulai kalau yang cinnamon yellow belly head clown itu udah 2 cm lebih, kalau yang Uki head clown mendekati 2 cm. Nah mungkin berikutnya Smile Reptiles mau coba juga kalau misalkan kita USG itu seperti apa, tapi kita nggak bisa janji videonya akan bagus ya, karena di sini kita memvideokannya sendiri, jadi susah juga untuk cari angle-nya. Belum kalau misalkan nge-USG itu tidak semudah itu juga sebenarnya nyari folikelnya lalu mengukurnya. Jadi tapi nanti kita coba aja, nanti kita lihat untuk pengetahuan teman-teman juga seperti apa. Tapi sebenarnya nggak sewajib itu juga lah sudah kalau USG dengan yang seperti ini, apalagi kalau indukan-indukannya udah proven ya, itu sebenarnya udah bisa kebaca lah nanti. Jadi si ularnya itu misalkan biasa nelurnya di akhir tahun, oh berarti saya mau start pairingnya dari bulan apa, itu bisa diperkirakan sebenarnya ya. Walaupun kalau punya USG itu kita jadi tahu nih si female-nya beneran folikelnya berkembang atau enggak. Kalau folikelnya ternyata tidak berkembang, ya udah ngapain di pairing sama male-nya gitu. Jadi si jantannya itu bisa kita fokuskan untuk female yang lain gitu. Jadi daripada dikasih ke dia terus ternyata folikelnya nggak berkembang, yang jantannya juga capek gitu, pas pada saat kondisi bagusnya harusnya dikasih ke female yang lain, ini malah ke female yang folikelnya tidak berkembang. Keunggulan itu aja sudah kalau untuk USG itu. Tapi kalau buat yang kelasnya belum banyak, sebenarnya kalau kelas Smile sih belum banyak sebenarnya segini, palingan 12 sampai 14 lah maksimal. Itu sebenarnya belum banyak, jadi kalau nggak wajib banget sebenarnya USG itu. Kalau udah yang kelasnya breeder yang lebih besar, nah itu pasti sangat membantu si USG itu, karena bisa lebih efektif dalam penggunaan si jantannya. Oke, jadi itu aja teman-teman sebenarnya video seri tentang pola pairingnya Smile Reptiles. Mudah-mudahan ngasih gambaran nih ke teman-teman pola pairingnya seperti apa. Selama ini Smile Reptiles cuma cerita aja nih, cuma bicara aja, cuma teori aja. Hari ke-1 gini, hari ke-2 gini, hari ke-3 gini. Nah sekarang kita kasih dalam bentuk video. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas. Kalau mau diikuti silahkan. Kalau mau saya mau pakai cara yang lain aja gitu juga nggak masalah. Atau kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, silahkan komen aja di video kali ini. Jadi itu aja buat video seri kali ini, part terakhir. Jadi ada 4 part ya kalau nggak salah, tentang video seri pola pairingnya Smile Reptiles. Nah mudah-mudahan nanti kalau
kita kepikiran nih bikin video seri yang lain lagi, ya insya Allah nanti kita buat. Pokoknya sebisa mungkin Smart Reptiles akan selalu bikin video-video tentang ball python, karena yang kita lihat sih belum banyak sebenarnya video-video yang bikin video itu. Dan Smart Reptiles juga pernah jadi apa ya, first time breeder gitu ya, yang serba bingung. Waktu itu nggak banyak juga yang bisa kita jadikan referensi, lihat di YouTube nggak ada. Waktu itu cuman David Suarez saja yang kita, dan menurut saya cukup sih sebenarnya ya. Jadi waktu saya first time breeding itu berkali-kali saya nonton terus video breedingnya Ko David Suarez. Jadi saya juga nggak akan terlalu detail bikin video cara breeding itu gimana, langsung nonton aja yang dari Ko David Suarez. Saya nambahin aja detail-detail untuk ya detail-detail kecilnya lah untuk proses di breeding itu sendiri. Dan itu juga disclaimernya, ini pokoknya yang sepemahaman kita, belum tentu benar, belum tentu akurat, tapi itu yang kita pakai di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.